Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang trapesium. Nah, mungkin di antara adik-adik banyak yang belum tahu model ataupun bentuk dari trapesium itu. Nah, di sini kita akan mempelajarinya ya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian. Pengertian di sini maksudnya apa itu trapesium? Ya, di sini trapesium adalah salah satu bangun datar segi empat yang memiliki dua sisi sejajar yang tidak sama panjang. Nah, di sini untuk adik-adik ketahui yang namanya dua sisi sejajar itu adalah sisi DC dan sisi AB. Yang berikut jenis-jenis dari trapesium. Nah, di sini ada 3 jenis trapesium. Yang pertama adalah trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang memiliki sepasang sudut siku-siku. Nah, kita perhatikan gambar. Di sini ada trapesium PSRQ. Ya, kita lihat bahwa QR itu sejajar dengan PS. QR sejajar dengan PS. Dan besar sudut dari P, kita lihat di sini besar sudut dari P itu sama dengan besar sudut dari Q, yaitu 90 derajat. Karena di sini adalah siku-siku, nilai dari siku-siku itu adalah 90 derajat. Yang ini. Yang berikut trapesium sama kaki, yaitu trapesium yang kaki-kakinya sama panjang. Nah, yang dimaksud kaki di sini adalah AD dengan CB. Berarti nanti panjang dari AD itu sama dengan panjang dari C ke B. Ya, kita lihat AB itu sejajar dengan DC. Yang ketiga tentang trapesium sebarang. Di sini ada yang namanya trapesium sebarang, yaitu trapesium yang sepasang sudutnya tidak siku-siku dan kaki-kakinya tidak sama panjang. Nah, adik-adik perhatikan. Di sini ada trapesium ADCB. Ya, kita lihat bahwa AD itu sejajar dengan CB. Ini B sejajar dengan B, BC, dan sudut A, yang ini namanya sudut A, yang ini dinamakan sudut D, ini dinamakan sudut C, ini dinamakan sudut B, itu tidak siku-siku. Maksudnya nilainya bukan bernilai 90 derajat. Serta panjang CD itu tidak sama dengan panjang dari AB. Sekarang kita ke sifat-sifat trapesium. Nah, di sini yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Kita lihat di gambar. Ini ada trapesium ABCD. Yang dimaksudkan dengan 4 sisi adalah AD, DC, CB, BA. Nah, 4 titik sudut itu dimaksud sudut D yang di sini, sudut C yang di sini, sudut B, sudut A. Nah, lanjut ke sifat yang kedua, mempunyai sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang. Nah, di awal sudah dijelaskan, sisi yang sejajar itu maksudnya sisi DC dengan AB. Bisa kita lihat bahwa panjang DC itu tidak sama dengan panjang dari A ke B. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Sudut-sudut di antara sisi yang sejajar besarnya adalah 180. Nah, di sini kita lihat sisi yang sejajar itu maksudnya sisi AB ataupun sisi DC. Nilainya adalah 180 derajat atau
garis lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang kita ke rumus trapesium. Nah, di sini dalam trapesium kita disuruh mencari keliling, luas, ataupun tinggi dari trapesium. Nah, yang pertama untuk mencari keliling, yaitu kita lihat di trapesium ADCB. Ya, yang namanya keliling pasti sisi dari AD dijumlahkan DC dijumlahkan CB dijumlahkan BA. Ya kan? Nah, di sini rumusnya itu sama dengan jumlah panjang semua sisinya. Jadi kita jumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Ya. Nah, untuk satuannya sendiri adalah sentimeter. Karena tidak mungkin kita menggunakan meter, ya. Sentimeter atau cm. Nah, untuk luas, kita lihat di sini luas itu sama dengan setengah dikali sisi AB plus sisi DC dikali tinggi. Nah, dalam trapesium ada yang dinamakan tinggi trapesium. Nah, ini merupakan tinggi trapesium. Kita tarik garis membentuk tinggi. Ya, dari garis sudut D kita buat E. Ya, titik E di sini. Nah, yang ini garis putus-putus yang ini dinamakan dengan T atau tinggi trapesium. Nah, sekarang kalau misalnya kita disuruh mencari tinggi, bisa kita menggunakan rumus Pythagoras, ya, yaitu akar kuadrat dari AD kuadrat dikurangi dengan AE kuadrat untuk mencari tinggi. Ya, kalau misalnya tingginya belum diketahui, berarti cara mencarinya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat dikurangi sisi datar kuadrat. Dah. Nah, sekarang supaya adik-adik bisa ngerti, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini perhatikan trapesium sama kaki di bawah ini. Nah, di sini ada gambar trapesium sama kaki. Ya, kalian lihat nilainya. Nilai sisi dari DC itu 10, yang AE 6, E ke B itu 10 ditambah 6, 16. Nah, tingginya D ke E itu 8 cm. Nah, di sini kalian disuruh mencari yang pertama keliling dari trapesium ABCD dan menentukan luas dari ABCD. Ya, caranya gimana? Kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini karena kita disuruh mencari keliling ABCD, keliling trapesium maksudnya, berarti kita harus tahu semua nilai sisinya, ya kan? Sementara di sini sisi dari AD itu belum diketahui nilainya berapa, ataupun sisi dari CB kita belum tahu nilainya berapa. Nah, yang pertama, karena di sini trapesiumnya sama kaki, berarti nilai dari AD itu sama dengan CB. Udah. Berarti kita boleh cari yang panjang AD-nya saja. Dah. Kita masuk ke rumus. AD kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah ED kuadrat. Dah. Karena ini menggunakan rumus Pythagoras. Dah. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Masukkan dulu nilainya ya. AE itu nilainya adalah 6. Dah, 6 kuadrat. ED itu nilainya 8. 8 kuadrat. Nah, sekarang 6 kuadrat itu artinya 6 dikali 6. Hasilnya kan 36. 8 kuadrat artinya 8 dikali 8. Hasilnya adalah 64. Tinggal kita jumlahkan menghasilkan 100. Udah. Di sini satuannya tetap cm. Ya.
Sekarang karena di sini masih berbentuk AD kuadrat, berarti kita harus mencari nilai AD-nya saja. Caranya AD sama dengan akar kuadrat dari 100. Sama dengan 10 cm. Kenapa 10 cm? Karena 10 dikali 10 nilainya sama dengan 100. Udah. Nah, di sini ada keterangan karena AD, kita lihat AD itu sama dengan BC, maka nilai BC-nya itu sama dengan 10 cm. Udah. Sekarang kita bisa mencari keliling dari trapesium A, B, C, D. Udah, karena udah diketahui semua nilai dari semua sisinya, tinggal kita jumlahkan saja, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Udah, masukin nilainya. Yang ini 6 ditambah 10 ditambah 6 kan hasilnya 22. B ke C itu sama dengan 10. C ke D itu sama dengan 10. D ke A itu sama dengan 10. Tinggal kita jumlahkan. Hasilnya adalah 52 cm. Nah, untuk satuan keliling itu adalah cm. Sedangkan luas itu adalah cm kuadrat. Udah. Sekarang kita mencari luas. Ya. Kita mencari luas trapesium. Tadi rumusnya adalah yang ini. Ya. Setengah dikali sisi AB plus sisi DC dikali tinggi. Udah. Setengah dikali sisi AB-nya, yaitu 6 ditambah 10 ditambah 6 sama dengan 22 ditambah DC-nya itu sama dengan 10 dikali tinggi dari trapesium yang di sini adalah 8. Masukin nilainya ke sini. Udah. Sekarang setengah dari ini kan 22 ditambah 10 kan hasilnya 32. Udah. 32 dibagi 2 itu sama dengan 16. Dikali 8. Nah, 16 dikali 8 itu sama dengan 128 cm. Sorry, yang ini maksudnya cm kuadrat atau pangkat 2. Oke, baik. Materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang layang-layang. Nah, di sini kalian mungkin ada yang belum tahu bagaimana model dari layang-layang ataupun pengertiannya. Nah, di sini layang-layang adalah salah satu bangun datar segi 4 yang memiliki 2 diagonal yang tidak sama panjang. Layang-layang dibentuk oleh 2 buah segitiga sama kaki yang alasnya sama panjang dan berimpit. Nah, untuk gambar dari layang-layang, coba perhatikan. Yang dinamakan dengan diagonal itu panjang dari A ke C. Ini dinamakan diagonal pertama. Yang berikutnya, panjang D ke B itu dinamakan dengan diagonal kedua. Atau boleh kalian tukar. Yang di sininya diagonal 1, yang di sininya diagonal 2. Itu tidak mempengaruhi, ya. Yang berikut kita belajar tentang sifat-sifat layang-layang. Nah, di sini yang pertama memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, yang kedua memiliki 2 sudut yang sama besarnya. Yang ketiga diagonalnya berpotongan tegak lurus. Yang keempat salah satu diagonalnya membagi diagonal yang lain sama panjang. Ini kita perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan diagonalnya berpotongan tegak lurus adalah diagonal 1 dengan diagonal yang 2. Ini dinamakan dengan tegak lurus berpotongan. Ya. Nah, kalau yang dinamakan dengan 2 pasang sisi yang sama panjang, itu maksudnya sisi AD dengan DC itu kan sama. Ya, panjangnya kan sama. Yang berikutnya AB itu sama dengan BC.
jadikan ada dua pasang sisi. Nah, kalau untuk dua sudut yang sama besar, yang dimaksud adalah segitiga DAB dengan sudutnya berada di A dan segitiga DCB sudutnya berada di C. Itu yang dimaksud dengan dua sudut yang sama besarnya, tetapi tidak bernilai 90 derajat. Ya, diingat, tidak bernilai 90 derajat. Nah, sekarang rumus dari layang-layang itu sendiri, yaitu untuk mencari keliling itu sama jumlah semua sisi layang-layang. Kalau yang tadi trapesium, sekarang adalah layang-layang. Dah, sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Semuanya dijumlahkan. Nah, untuk satuannya sendiri tetap sentimeter. Nah, untuk luas itu sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, untuk satuannya tetap sentimeter kuadrat atau sentimeter pangkat 2. Sekarang coba adik-adik perhatikan layang-layang A, B, C, D. Nah, di sini diketahui panjang AO itu sama dengan 12 cm, OB 9 cm, OD itu 16 cm. Ya, kalian disuruh mencari yang pertama panjang CO, AC, dan BD. Yang kedua, mencari keliling dan luas layang-layang. Nah, yang pertama kalian tulis dulu apa saja yang diketahui. Udah, AO-nya 12 cm, BO-nya 9 cm, dan OD-nya 16 cm. Udah, sekarang disuruh mencari panjang CO. Kita lihat, CO itu sama dengan AO, berarti panjangnya adalah 12 cm. Udah, sekarang panjang AC. AC berarti AO ditambah OC. Udah, 12. Ini 12 ditambah 12 sama dengan 24. Satuannya cm. Udah. Sekarang disuruh mencari panjang BD. Udah. BD berarti BO ditambah OD. Berarti 9 ditambah 16 itu sama dengan 25 cm. Udah. Sekarang untuk mencari keliling layang-layang, yaitu AB, BC ditambah CD ditambah DA. Udah, ingat bahwa panjang AB itu sama dengan panjang BC Nah, BC itu sejajar dengan DA. Nah, sekarang karena kita disuruh mencari keliling, di sini ada yang belum diketahui panjang sisinya, yaitu untuk mencari AB itu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OB kuadrat. Udah, kita masukin nilainya. 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat itu sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144. 9 kuadrat itu sama dengan 81. Udah, kita jumlahkan menghasilkan 225 cm. Yang ini untuk AB kuadrat. Untuk mencari AB itu sama dengan akar kuadrat dari 225. Nilainya sama dengan 15 karena 15 dikali 15 itu sama dengan 225. Nah, ingat satuannya tetap cm ya. Sekarang untuk mencari AD.
ya kan? Kan belum diketahui. Udah. Menggunakan rumus triple Pythagoras juga. Nah, AD kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah OD kuadrat. Udah masukin nilainya ke sini. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 16 kuadrat itu sama dengan 256. Udah, sekarang kita jumlahkan menghasilkan 400. Nah, ini adalah nilai dari AD kuadrat. Sedangkan untuk mencari AD sendiri yaitu akar kuadrat dari 400, yaitu 20 cm, karena 20 kali 20 sama dengan 400 cm. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan keliling dari trapesium, yaitu keseluruhan dari sisi-sisinya, ya kan? Berarti AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Kita masukkan nilainya. 15 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 20, satuannya cm, sama dengan hasilnya layang, ya kan? Nah, luas layang-layang itu sama dengan setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Dah, setengah dikali. Nah, di sini diagonal pertamanya itu kan sama dengan 12 ditambah dengan 12. Nah, diagonal 2-nya itu didapat dari 9 ditambah 16. Udah, tinggal dijumlahkan. Setengah dikali 12 ditambah 12 sama dengan 24. Dikali 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, sekarang sama dengan setengah dikali 24 dikali 25, hasilnya adalah 600. Udah, setengah dari 600 itu sama dengan 300. Jangan lupa satuannya cm kuadrat. Nah, di sini untuk menguji pemahaman kalian, saya memberikan kalian latihan. Itu yang pertama, latihan yang pertama itu tentang trapesium. Ya, coba kalian perhatikan. Di bagian pertama nomor 1, itu disuruh mencari keliling. Yang kedua, disuruh mencari luas dan keliling. Ini tentang trapesium. Nah, yang latihan kedua itu tentang layang-layang. Ini ada 2 soal juga. Nah, yang pertama di bagian nomor 1 itu disuruh mencari panjang diagonal. Panjang diagonal salah satunya yaitu yang horizontal. Yang ini. Karena yang vertikalnya sudah diketahui yaitu 40 cm. Udah. Yang nomor 2-nya disuruh mencari luas. Udah, dari layang-layang. Nah, adik-adik, untuk materi hari ini sampai di sini saja. Kalau ada adik-adik yang ingin bertanya, silahkan. Nanti ibu tunggu ya. Selamat sore.